a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, kita mau beribadah seperti biasa. Apa Kak Desi? Jangan sambil makan. Habis itu Kak, Jangan sambil main gadget. No. jangan lupa sebelum ibadah kalian harus sudah mandi dulu biar bersih. Masa ke sekolah aja kalian rapi, ngadep Tuhan kalian masih belek kan? Betul. Ya, persiapkan hati kalian. Kita mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yes. Oke. Adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Puji Tuhan. Yes. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kak Citra. Selamat tahun baru Kak Eko. Kak Citra tahun 2000 ini memulai tahun baru. Kemarin tuh tanggal 1. Ngapain Kak? Aku pulang kampung tau Kak Eko. Terus di suku aku tuh ada acara yang namanya Mandok Hata. Oh. Iya Kak Eko, minta maaf tuh sama yang paling tua, yang muda juga. Oh, rekonsiliasi gitu ya. Iya Kak Eko, Oh. benar. Kalau Kak Eko gimana? Kalau Kak Eko mau mulai tahun baru itu pasti berdoa bersama Kak ya? Desi, Oh, bersama bagus Dev. Itu pasti berdoa. Puji Gimana Tuhan. dengan adik-adik? Mm-mm. Oh sama ya kita ya. Oh puji Tuhan. Kita juga harus memulai tahun yang baru ini dengan berdoa. Amin. Oke adik-adik, memulai tahun baru ini kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik semua bersama Papa Mama. Bapak terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Pagi hari, siang hari ini kami bersyukur sebab Tuhan baik. Yes. Terima kasih buat tahun 2021 ini Tuhan, tahun integritas. Mari Tuhan biar Engkau terus menyertai kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memulai beribadah, kami mulai beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik katakan amin. Ayo kita mau menari buat Tuhan, kita mau bersuka cita. Iya, Haleluya. Puji Tuhan. Nah adik-adik tahu lagu ini kan? Buah-buah Roh Kudus. Di tahun baru ini kita harus berbuah. Amin. Berbuah Roh Kudus. Amin. 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 Kita nyanyi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Amin. Kita nyanyi dari awal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup
ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Adik-adik kita menari ya. Ku menari, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kak Eko ke kiri, adik-adik ke kanan berarti ya. Siap Kak Eko. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari, ayo adik-adik. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo adik-adik ke kanan ya, kayak kau ke kiri. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayani sesama, melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya, yang keras ya adik-adik ya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sukacita Tuhan mengalir di tahun baru ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, tidak boleh lari-larian, tidak boleh sambil main gadget. Ya, fokus menyembah Tuhan bersama Papa Mama. Mari, angkat tangan adik-adik. Kita siapkan hati kita mau bersyukur pada Tuhan. Oh ralabaya syanda ralabaka karalabaya syanda bababa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan. Mengawali tahun baru ini Tuhan, kami mau banyak lebih bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Engkau baik. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu ya Tuhan, jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu Tuhan sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Bapa. buat penyertaan-Mu Yesus. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau setia.
ya kasih Tuhan. setiamu. Haleluya. Engkau sungguh baik, Haleluya. teramat baik Mulia namanya Tuhan. Sando. Kami bersyukur, Kami bersyukur kami Tuhan. berterima kasih. Kami berterima kasih. Bapak Engkau Allah yang baik. Yesus, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. terima kasih buat Abah. kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan di awal tahun ini Tuhan, Engkau pun terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi lidah, bibir, mulut kami, pendengaran kami ya Tuhan. Biar kami memiliki telinga seorang murid ya Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan, untuk mengawali tahun ini melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua katakan Amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom adik-adik, Happy New Year. Kakak ucapin biarlah kiranya di tahun yang luar biasa ini kamu semakin luar biasa di dalam Tuhan, amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Tutup matanya, serius, gak ada yang main-main lagi, doa. Ya, Bapa di dalam surga, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu untuk kami memasuki tahun 2021. Tuhan pimpin, biarlah kiranya Roh Kudus kasih hikmat, berikan pencerahan, supaya hati kami penuh dengan firman-Mu. Saat kami lakukan, kami hasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Dan biarlah kiranya selama firman-Mu berlangsung, lawatan-Mu terjadi, urapan-Mu turun, jamahan-Mu bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi dong adik-adik. Lebih meriah lagi. Yes. Nah, kakak mau kasih tahu ya, bahwa masuk tahun 2021 ini kita memasuki tahun integritas. Apa itu kak? Kok namanya susah banget kak? Apa tuh? Integritas. Biar gampang, kakak kasih tahu kamu begini ya. Integritas tuh maksudnya gini dek. Maksudnya gini ya, maksudnya. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, semuanya harus sama dengan firman Tuhan. Gampang kan? Ulangin lagi ya. Apa yang kamu timbulkan di hati, apa yang kamu timbulkan di pikiran, apa yang kamu timbulkan lewat perkataan, semua harus sama dengan firman Tuhan. Jadi di hati kamu, di pikiran kamu, perkataan kamu sesuai dengan firman. Itu tahun integritas. Amin. Nah, kakak mau kasih cerita nih. Duduk yang manis dulu. Tonet. Jangan ada yang ribut. Jangan sambil makan. Taruh dulu makanannya. Ayo taruh dulu, kakinya turunin. Kamera buka. Oke. On. Nah, kita begini, Dek. Di dalam Mazmur 24 ayat 3, firman Tuhan ngomong begini. Siapa yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Gunung Tuhan yang kudus. Yaitu
orang yang berdiri di mana? Di tempat yang kudus. Tempat kudus artinya kudusnya tuh gimana, Kak? Maksudnya gini, hatinya bersih, tangannya bersih, tidak memikirkan kejahatan, tidak melakukan kejahatan. Seperti yang tadi, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di era Pentakosta ketiga ini, kakak kasih tahu ya, bagaimana caranya Kak, kita di era Pentakosta ketiga ini bisa hidup hati, pikiran, perkataan sesuai firman. Gimana Kak? Kakak kasih tahu. Kita mulai dengan integritas. Integritas kita yang pertama, contohnya, ting, kakak lupa. Coba siapin dulu nih mana remote-nya. Remote-nya kayak apa Kak? Remote-nya begini bentuknya. Nah, bisa nggak dibunyiin? Tik, bunyi nggak? Ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Tik, bunyi nggak? 1, 2, 3. Tik, bunyi tuh. Kalau nggak bunyi gimana Kak? Pakai sound effect. Caranya klik. Nah, bunyi kan? Nanti gambarnya ganti. Oke, siap ya? Ulangin lagi ya. Kita mau dengarkan cerita. Siapkan remote-nya. Nah, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Klik. Nah, ini ada teman kita namanya si Jojo. Ada yang namanya Jojo di sini? Diam-diam aja. Jojo ini adalah anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh gitu. Tapi Jojo ini tinggal di mana, Dek? Dia tinggal di dunia, sama kayak kamu sama kakak tinggalnya di dunia. Di dunia ini artinya di sini tuh ada rumah kita, ada sekolah kita, ada teman kita, pokoknya yang masih di dunia. Nah, selama tinggal di dunia ini, Jojo juga ada di era Pentakosta ketiga, yaitu era di mana Roh Kudus bekerja lagi kuat, lagi dahsyat. Jojo ada di situ. Anak Tuhan sungguh-sungguh ada di dunia dengan penuh limpahan Roh Kudus. Terus mesti ngapain? Pertama-tama dia harus menang dari dunia ini, iya kan? Iya dong. Menangnya caranya gimana? Nah, kakak kasih tahu ya. Waktu Jojo hidup di dunia ini, Dek, apa yang terjadi? Klik. Yang dia rasakan justru bukan dia jadi terang, bukan dia serupa Kristus. Malah dia serupa sama dunia. Aduh, itu masalah. Jangan serupa dengan dunia. Ingat kan? Kakak ingat gak waktu itu ngomong begini nih. Serupa dengan gambaran Kristus. Jangan serupa dengan dunia. Nah, Jojo tinggal di sini, di dunia, jadi anak Tuhan, di masa Roh Kudus bekerja dahsyat. Ya, kelakuannya kayak anak dunia. Apa yang dunia tawarkan, klik. Jojo ambil. Semua kesenangan dunia Jojo lakukan. Emang gak boleh senang-senang Kak kita? Boleh. Tapi sebagai anak Tuhan yang tidak serupa dunia, kamu kan bisa pilih kesenangan mana yang kira-kira bisa bikin Tuhan senang atau cuman bikin kamu senang. Nah, terus Jojo ditawarin macam-macam nih. Salah satunya gadget. Nah, kakak kasih tahu. Hari-hari ini siapa sih yang nggak pakai gadget? Ayo, siapa yang nggak pakai gadget? Ayo, ada nggak yang pakai gadget? Semua pasti pakai gadget ya, nggak ada yang nggak pakai. Sekolah pakai gadget. Bikin PR pakai gadget. Kasih PR, kumpul sama guru, kasih pakai gadget. Sampai kamu belajar aja pakai gadget, plus hiburan pakai gadget. Nah, yang harusnya pinter itu gadgetnya atau kamunya? Kamunya dong. Masa gadgetnya?
kamunya yang mesti pinter. Jadi ngapain? Tahu caranya, kapan mesti pakai gadget untuk belajar, kapan pakai gadget untuk main, kapan pakai gadget untuk menyembah Tuhan. Itu namanya kamu hidup di dunia di masa Roh Kudus dan kamu hidup serupa dengan Kristus. Lalu apa lagi? Waktu Jojo ditawarin dengan semua yang dunia tawarin, waduh dia lupa. Dia lupa bahwa yang namanya hati, yang namanya pikiran, yang namanya perkataan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Jadi waktu dia ditawarin dia lupa deh. Akibatnya apa? Semua yang ditawarin, dari gadget yang isi filmnya, dari film yang keras, isi game yang keras, sampai yang porno juga dilihat. Aduh. Diajak ngomong dari halus sampai kasar, semua keluar. Aduh. Dipikir nih dari yang baik sampai pikiran jahat dan kotor. Aduh. Itu mah serupa dengan dunia. Makanya akibatnya apa? Dia menjadi budak dari dunia ini. Iblis adalah bapaknya. Karena semua yang dia lakukan itu idenya dari siapa? Iblis. Ide untuk membuat kita tidak serupa Kristus datangnya dari iblis. Waktu kita lakukan itu, apa yang terjadi? Kita jadi budak dosa. Kayak Jojo. Diikat. Sebenarnya aku gak mau, tapi habis gimana ya? Aku gak bisa lepasin. Sebenarnya aku gak mau nonton, habis gimana ya nolaknya? Sebenarnya aku gak mau ngomong kotor, tapi gimana ya berhentiinnya? Nah, itu udah jadi budak deh, udah diikat. Cuman ada satu, klik yang bisa bebasin kita. Siapa namanya? Siapa? Aduh gak kedengeran siapa namanya? Kakak minta sekarang semuanya berdiri. Berdiri dulu. Up. Kakak berdiri dulu. Berdiri. Oke, siap? Semua teriak begini ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, loncat Tuhan Yesus. Gitu ya. Siapakah yang bisa membebaskan kita dari dosa? 1, 2, 3, Tuhan Yesus. Ulangin lagi, Tuhan Yesus. Ulangin lagi, Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Nah, waktu Tuhan Yesus bebasin kita, klak, kita dirubah dari budak dosa menjadi pemilik kerajaan sorga. Wits. Berarti itu apa ya, Dek? Berarti begini, ucapan kita, pikiran kita, dan yang ada di hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Penebusan Tuhan turun dan kita layak menjadi pemilik kerajaan sorga. Alkitab bilang, sebab anak-anak adalah yang punya kerajaan sorga. Jadi jangan mau dibohongin sama iblis. Jangan mau dek. Iblis cuma jadiin kamu budak. Tapi Tuhan Yesus jadiin kamu yang empunya kerajaan sorga. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang berikutnya nih dek. Apalagi yang dilakukan di masa era Pentakosta yang begitu dahsyat. Enggak cuma jadi pemilik kerajaan sorga. Bahkan kita dirubah tujuan hidupnya. Itu hebat loh. Tujuan. Kamu tahu gak tujuan tuh begini? Kalau ke sana itu sebenarnya jurang. Kalau ke sini, nah itu daratan. Dirubah tuh artinya gini. Dari mau masuk jurang, gitu. Ditarik, dirubah. Jadi posisinya gimana? Menuju pada kehidupan,
menuju pada keselamatan. Jadi gak cuma sekedar dijanjiin punya sorga, bukan sekedar jadi pemilik kerajaan sorga, tapi bener-bener bakal hidupnya dipindahin dari neraka yang budak dosa, dipindahin pada hidup yang kekal. Kekalnya di sorga, Dek. Bukan kekal di neraka. Kekal tuh apa sih, Kak? Kekal apa, Kak? Kekal tuh, Dek, artinya gini ya. Lama amat, Kak. Karena nggak bisa diukur waktu. Nggak bisa diukur waktu, nggak bisa diukur jam, nggak bisa diukur hari, itu kekal. Selamanya di sorga. Dipindahin dari budak, jadi pemilik kerajaan sorga, dipindahin tujuan hidup dari mati kepada hidup yang kekal di sorga. Hebat gak? Terakhir deh. Kakak kasih tahu nih, memasuki tahun 2021. Supaya nih, apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita perkatakan, sesuai dengan firman. Apa yang akan kita buat? Cuman ada satu cara, supaya semuanya itu bisa ada kuasa. Yaitu lewat mana, Dek? Roh Kudus. Roh Kudus tercurah, turun, maka semua yang timbul di hati, timbul di pikiran, timbul di perkataan, sesuai firman, waktu kita lakukan, kita punya kuasa. Ulangin lagi ya, semua yang ada di hati, semua yang ada di pikiran, semua yang kita perkatakan, yang sesuai dengan firman, pada waktu kita lakukan, kita disertai oleh kuasa. Nah, itulah dia, Dek. Waktu Tuhan kirimkan kuasa, Dia akan membuat integritas di dalam hidup kita. Yang di sini, yang di sini, yang diucapkan sesuai firman. Dengan perbuatan kita punya kuasa, itu semakin dahsyat. So, kakak mau kasih tahu sekali lagi. Roh Kudus yang turun itu membuat kamu berkuasa. Menang atas dunia. Supaya apa, Dek? Supaya bukan omong kosong. Kita dipindahin statusnya dari budak jadi pemilik kerajaan, dipindahin tujuan hidup dari mati untuk hidup kekal. Enggak cuman bohong-bohongan, enggak cuman wacana. Nggak cuma jabatan, nggak cuma dikasih tempel, dikasih tahu, nanti kamu masuk surga. Bukan. Tapi kita juga diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Supaya waktu kita lakukan yang timbul di hati, waktu kita lakukan yang kita pikirkan, waktu kita lakukan yang kita ucapkan, sesuai dengan firman Tuhan. Waktu kita lakukan itu semua, kuasa itu bekerja. Membuat kita menang atas dunia. Menang atas dunia dan berhak untuk berada di sana. Siapa semua yang mendengar firman ini mau punya kuasa yang dahsyat mengalahkan dunia ini, angkat tangannya. Angkat tangannya, Dek. Angkat tangannya. Good. Sekarang kakak mau ajak kita semua tutup matanya. Tutup matanya, Dek. Ini serius, Kak? Serius. Lihat kan, kakak buka mata kan? Enggak, kamu tutup mata. Kenapa mesti tutup sih? Dek, kalau kamu mau konsen, tutup aja. Nanti aku nggak bisa lihat. Dengerin aja. Katanya gadget kamu pintar. Kamu jangan kalah pintar sama gadget.
Gedein dong volumenya. Kamu tutup mata. Dengarkan musik yang dimainkan ya, Dek. Mulai angkat tangan kamu. Sungguh-sungguh. Kakak cuma mau ajak kamu untuk mulai mengerti, Dek. Gak bisa main-main lagi. Masuk tahun 2021, Dek. Gak bisa nganggep kamu masih anak-anak doang. Roh Kudus itu bekerja dari anak bayi sampai opa-oma. Atas semua manusia. Jadi gak bisa main-main. Kamu gak bisa anggap diri kamu cuma anak-anak doang. Gak bisa, Dek. Kamu bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Mari angkat tangan kamu, sayang. Mari deh angkat tangannya. Sungguh-sungguh deh. Jangan main-main. Kamu menjadi bagian dari kemenangan itu deh. Apa yang timbul di hatimu, timbul di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan deh, semuanya itu disertai oleh Roh Kudus deh. Itu dahsyat. Sekalipun kamu kecil, perkataan kamu penuh kuasa. Sekalipun kamu kecil, apa yang kamu pikirkan itu disertai pikiran Roh Kudus. Namanya hikmat. Apa yang timbul di hatimu, itu keinginan yang menyenangkan Tuhan, itu munculnya dari Roh Kudus. Sehingga ketika kamu melakukan sesuatu, ada kuasa yang keluar. Orang tidak melihat kamu anak kecil lagi, Dek. Orang melihat kamu sebagai anak yang disertai roh kuasa Tuhan. Mari angkat tanganmu. Terima kuasanya, Dek. Terima kuasanya. Kuasa yang bekerja atas hidupmu, yang membuat kamu sadar akan dosa-dosamu, menginsafkan kamu akan dosa, untuk mengubah identitas kamu dari budak dosa kepada pemilik kerajaan sorga. Terima dek, terima. Gak usah lihat kiri kanan, kamu terima dek, terima. Lalu dek, yang berikutnya kakak kasih tahu, dengan kuasa yang sama, tujuan hidup kamu dirubah dari maut, dari penghuni neraka. Dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di hidupmu, dirubah, dibuat jadi penghuni dari kerajaan sorga. Terima deh. Dan terakhir kuasa itu deh. Ya, buka tanganmu. Buka terus. Terima deh. Ambil Roh Kudus turun atas hidupmu. Terima. Penuh dek, penuh. Jangan takut dek. Terima. Kuasa yang membuat kamu menang, kuasa yang mengubah identitasmu, dan kuasa yang membuat kamu berubah, dirubah dari kematian pada hidup kekal. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Di tahun 2021 ini, adik-adik Tuhan, anak-anak Tuhan harus menang atas dunia ini. Oleh sebab itu hanya dengan Roh Kudus-Mu kami mampu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti di sini. Lalu kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kuasa Tuhan. Dan yang terima semua pesan-pesan Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Well, adik-adik, sekali lagi kakak ucapkan Merry Christmas, Happy New Year.
Dan jangan lupa, apa yang timbul di hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kamu ucapkan, semua harus sama dengan firman Tuhan. Inilah tahun integritas 2021. Bye-bye. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, sekarang kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Nah, Pentakosta ketiga itu artinya yang pertama, pencurahan Roh Kudus sedahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa memperkatakan Pentakosta ketiga ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa, tapi ingat pesan dari kita, jangan lupa tetap baca firman Tuhan dan jaga protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan doa adik-adik. Tutup matanya, tetap fokus sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus berbuah ya Tuhan, menjadikan kami anak-anak dengar-dengaran kepadamu dan juga dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Selamat hari Minggu.